Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah sekolah yang menyimpan rahasia kelam? Sebuah tempat yang di siang hari tampak biasa saja, tetapi ketika malam tiba, ia berubah menjadi sarang kengerian yang tak terbayangkan. Ada satu tempat di sekolah ini yang tak seorang pun berani mendekat. Ya, itu dia, toilet lantai 2. Mereka yang masuk ke sana sendirian dikabarkan tidak akan pernah sama lagi setelah keluar. Bahkan, beberapa di antaranya menghilang tanpa jejak. Apakah kalian siap mendengarkan kisah ini? Jika iya, bersiaplah. Karena setelah ini, kalian mungkin tidak akan berani sendirian ke toilet lagi. Di sebuah kota kecil yang tampak damai, berdiri sebuah sekolah tua bernama SMA Harapan Mulia. Sekilas, sekolah ini tampak seperti sekolah-sekolah lainnya. Tetapi di antara siswa dan guru, beredar cerita yang menyeramkan tentang toilet di lantai 2 gedung lama. Banyak yang percaya bahwa toilet itu berhantu. Ada yang mengatakan pernah mendengar suara langkah kaki di dalamnya, meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa siswa yang nekat masuk sendirian pernah mengalami kejadian yang aneh. Cermin yang tiba-tiba berembun meski cuaca panas, suara bisikan samar-samar, atau bahkan suara tangisan lirih yang datangnya entah dari mana. Namun, yang paling menyeramkan adalah tentang seorang siswi yang menghilang di toilet itu beberapa tahun lalu. Konon, siswi bernama Alia pergi ke toilet sendirian setelah pulang sekolah dan tak pernah kembali sampai dengan saat ini. Kamera CCTV yang merekam koridor sekolah hanya menunjukkan dirinya masuk, tetapi tidak pernah keluar. Sejak saat itu, toilet itu ditutup dan hanya sekali digunakan saat dalam keadaan yang mendesak. Kisah ini berpusat pada Kevin, seorang siswa kelas 11 yang skeptis terhadap hal-hal mistis. Baginya, cerita hantu hanyalah mitos yang diceritakan untuk menakut-nakuti siswa. Bersama sahabatnya, Dina, Reza, dan Rina, mereka sering mendiskusikan hal-hal aneh di sekolah. Tetapi Kevin selalu meremehkan cerita-cerita itu. Suatu hari, Rina menantang Kevin untuk masuk ke toilet lantai 2 pada malam hari dan membuktikan bahwa semua cerita itu hanya bualan saja. Dengan percaya diri, Kevin menerima tantangan itu. Dina dan Reza menolak ikut masuk, tetapi mereka berjanji akan menunggu di luar toilet untuk berjaga-jaga. Malam itu, dengan hanya bermodalkan senter dan ponsel untuk merekam, Kevin masuk ke toilet lantai 2 dengan sendirian. Awalnya, semua terasa biasa saja. Namun, ketika ia mencoba mengetuk salah satu pintu di bilik toilet, suara ketukan itu berbalas dari dalam.
rasa penasaran berubah menjadi ketakutan ketika suara itu semakin keras, seperti ada seseorang yang ingin keluar dari dalam bilik toilet. Tiba-tiba, pintu bilik terbuka sendiri dengan pelan, memperlihatkan sebuah cermin di dalamnya yang memperlihatkan pantulan yang berbeda. Itu bukan Kevin, tetapi seorang gadis berseragam sekolah dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Kevin berusaha kabur, tetapi saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangan hitam yang tergantung di langit-langit toilet mengamatinya dari atas. Setelah kejadian di toilet lantai 2, Kevin tidak lagi sama seperti Kevin yang dulu lagi. Dahulunya, Kevin adalah seorang anak yang ceria dan penuh percaya diri. Tapi kini, ia lebih banyak diam, sering melamun, dan terlihat lelah seolah-olah tak pernah tidur nyenyak. Kantung matanya semakin gelap, dan tubuhnya mulai terlihat lebih kurus. Hal pertama yang mulai terjadi padanya adalah mimpi buruk. Malam setelah ia masuk ke toilet lantai 2 itu, Kevin terbangun dalam keadaan berkeringat. Ia bermimpi berada di dalam toilet itu lagi. Tetapi kali ini semua lampunya padam dan hanya ada cahaya redup dari ujung lorong. Di cermin, ia melihat bayangan seorang gadis berdiri di belakangnya. Tubuhnya gemetar, rambutnya basah seperti habis terkena hujan, dan wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatapnya dalam-dalam. "Tolong aku." Suaranya pelan, berbisik, tetapi terasa menusuk langsung ke dalam kepala Kevin. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, tangan dinginnya merayap di bahunya. Saat ia menoleh, wajah gadis itu berubah menjadi sangat mengerikan. Matanya hitam legam, mulutnya robek hingga ke pipi, dan darah mengalir dari kepalanya. "Kembalikan aku." Kevin terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Keringat membasahi tubuhnya, dan ruangan kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melihat ke sekeliling dengan panik, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun, saat matanya tertuju di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Di sudut kamar, di depan cermin, ada bayangan hitam yang berdiri diam menatapnya. Kevin segera menyalakan lampu kamar, dan dalam sekejap, bayangan itu lalu menghilang. Sejak kejadian itu, Kevin mulai mengalami hal-hal aneh di sekolah. Saat ia berjalan di lorong lantai 2, ia mendengar seseorang memanggil namanya dengan suara yang lirih. Namun saat ia menoleh,
Tidak ada siapapun di sana. Ketika ia mencoba mengabaikan dan berjalan lebih cepat dari biasanya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pantulan dari jendela menunjukkan ada sosok lain yang berjalan di belakangnya. Tetapi saat ia berbalik, lagi-lagi lorong itu kosong. Di kelas, ia mulai kehilangan fokus. Ia merasa seseorang terus mengawasinya dari luar jendela. Tetapi setiap kali ia menoleh, hanya ada halaman kosong dengan pepohonan yang bergoyang pelan, diterpa oleh angin. Dina dan Reza mulai menyadari perubahan pada hati Kevin. "Vin, lo kenapa? Lo pucat banget, kayak orang sakit," kata Dina saat mereka sedang makan di kantin. Kevin hanya menggeleng, berusaha tersenyum meskipun matanya tampak sangat lelah. "Gue gak apa-apa," jawab Kevin singkat. Namun, yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah kejadian di rumah Kevin. Suatu malam, Kevin sedang duduk di meja belajarnya, mencoba mengerjakan tugas sekolah. Lampu kamarnya yang redup, hanya ada suara ketikan keyboard dan gesekan pensil yang terdengar. Lalu tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Kevin hanya terdiam. Ia tahu betul bahwa ia sedang sendirian di kamar. Perlahan ia menoleh ke belakang, tetapi lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Ia menghalang nafas yang lega dan kembali menatap layar laptopnya. Tapi matanya tiba-tiba melebar. Di layar laptopnya ada pantulan seseorang yang berdiri di belakangnya. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Ia memberanikan diri menoleh lagi, tetapi tetap tidak ada siapapun di sana. Saat itulah layar laptopnya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Kegelapan menguasai kamar. Kevin mulai panik, berusaha mencari saklar lampu. Tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, suara bisikan itu terdengar lagi. "Aku di sini." Seketika layar laptopnya menyala kembali dengan sendirinya. Tetapi kini menampilkan sesuatu yang mengerikan. Seorang gambar dari gadis dengan wajah yang rusak dan mata hitam yang kosong menatap langsung ke arahnya. Kevin jatuh dari kursinya. Jantungnya berdebar dengan kencang. Ia merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Lalu, cermin di sudut kamarnya tiba-tiba berembun dengan tulisan aneh. "Temui aku di toilet lantai 2." Pada keesokan harinya, Kevin bercerita kepada Dina dan Reza. Awalnya mereka tak percaya,
Tetapi ketika melihat kondisi Kevin yang semakin memburuk, mereka mulai khawatir. Gue yakin ini ada hubungannya sama kejadian di toilet kemarin itu, Vin. Lu gak bisa diem aja, kata Reza. Lalu Dina menambahkan, kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang urban legend toilet lantai 2. Mereka lalu mencari arsip lama sekolah, bertanya kepada guru-guru yang sudah lama mengajar, dan mencoba menemukan jawaban atas siapa gadis yang menghantui Kevin. Dan apa yang mereka temukan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Mereka menemukan sebuah artikel lama di internet yang berjudul "Siswa Harapan Mulia hilang secara misterius, dinyatakan tewas, namun jasadnya tak pernah ditemukan." Di dalam artikel itu, mereka melihat foto seorang gadis. Dina menelan ludah, Reza membalakkan mata, dan Kevin gemetar ketakutan. Itu adalah gadis yang ada dalam mimpi Kevin. Gadis yang terus mengganggunya. Gadis yang meminta sesuatu yang belum ia pahami. Namanya adalah Alia. Saat mereka semakin dalam menggali cerita tentang Alia, mereka menemukan bahwa kematiannya tidak wajar. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada seseorang yang bertanggung jawab. Dan Kevin mungkin adalah bagian dari teka-teki mengerikan ini. Malam itu Kevin menerima pesan misterius di ponselnya. Nomor yang tak dikenal mengirim satu kalimat yang membuatnya menggigil. Jangan cari tahu lebih dalam, atau kau akan menyesal. Apakah arwah Alia benar-benar ingin balas dendam? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini? Setelah menemukan artikel lama tentang Alia, Kevin, Dina, dan Reza merasa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan. Alia bukan sekedar siswi yang menghilang. Ia adalah korban dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dina mulai mencari tahu lebih lanjut. Ia menemukan arsip sekolah lama yang mengungkap fakta yang mengejutkan. Alia pernah mengalami perundungan brutal sebelum menghilang. Para saksi yang pernah bersekolah di sana menyebutkan Alia sering dikunci di toilet di lantai 2 sebagai bagian dari hukuman dari sekelompok siswa populer saat itu. Tapi siapa mereka? Dan kenapa mereka tak pernah dihukum? Tanya Reza. Kevin yang sejak awal meremehkan cerita ini, kini mulai menyadari satu hal. Alia meminta sesuatu darinya. Mimpi-mimpi buruknya, suara-suara yang memanggilnya, dan gangguan-gangguan aneh yang ia alami bukanlah suatu kebetulan. Alia ingin kehadirannya diperhatikan. Kita harus bicara langsung dengannya,
kata Kevin. Dina menatap Kevin dengan ragu. Maksud lo, kita harus memanggil arwahnya? Kevin mengangguk. Hanya dengan memanggil arwah Alia, mereka bisa tahu kebenarannya. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk memanggil Alia adalah dengan melakukan ritual pemanggilan arwah di toilet lantai 2, tempat di mana semua kejadian mengerikan itu bermula. Namun ada satu masalah besar. Sekolah tidak mengizinkan siapapun masuk area itu. Dina yang lebih berani dalam urusan mistis menghubungi seorang guru spiritual bernama Pak Surya yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Saat mereka mulai bercerita, ekspresi Pak Surya berubah serius. Jika benar ini arwah Alia yang masih bergentayangan, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai. Tapi aku harus memperingatkan kalian. Jika arwahnya marah atau menyimpan dendam, kita semua bisa dalam bahaya, kata Pak Surya. Meskipun demikian, Kevin bersikeras ingin melanjutkan ritual itu. Malamnya, mereka menyelinap ke sekolah dengan Pak Surya, membawa lilin, sesajen, dan cermin kecil sebagai media komunikasi. Begitu mereka sampai di lantai 2, udara sekitar mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu lorong berkedip-kedip dan suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Saat mereka berdiri di depan pintu toilet yang tertutup rapat, Pak Surya menutup matanya dan mulai merapal doa-doa perlindungan. Jika ada arwah yang masih terikat di tempat ini, tunjukkan dirimu. Kami hanya ingin mendengar ceritamu, kata Pak Surya. Suasana hening. Kevin mulai menelan ludah. Kemudian salah satu pintu bilik toilet mendadak terbanting dengan keras. Angin kencang berhembus dari dalam toilet, membuat lilin mereka bergetar dengan sendirinya. Pak Surya tetap tenang. Ia meletakkan cermin kecil di lantai dan menuangkan minyak ke atasnya. Alia, jika kau di sini, berikanlah tanda. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun perlahan, cermin itu mulai berembun dan sebuah tulisan muncul dengan sendirinya. Mereka membunuhku. Dina menutup mulutnya dengan tangan. Reza mundur selangkah. Gila, ini tidak mungkin, kata Reza. Tiba-tiba Kevin merasa tengkuknya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang memegangnya. Dalam hitungan detik, tubuh Kevin tersentak keras dan terjatuh ke belakang. Matanya terbelalak kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Ia kesurupan. Kevin, Dina berteriak panik. Namun saat Kevin mulai bicara, suara yang keluar bukan lagi suara Kevin. Suara itu adalah suara perempuan, lembut
namun penuh amarah. Mereka menyiksaku. Mereka mengunci aku di sini. Aku tidak bisa keluar. Aku tidak bisa keluar. Reza mendekati Kevin. Tetapi tiba-tiba tubuh Kevin terlempar ke dinding dengan kekuatan yang tidak wajar. Pak Surya segera bertindak, membacakan doa-doa lebih kuat, mencoba mengendalikan arwah Alia yang merasuki tubuh Kevin. Tetapi arwah Alia tidak ingin pergi begitu saja. Cermin di lantai pecah dengan sendirinya, dengan suara yang nyaring. Dan dari bayangan serpihan kaca tersisa, mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Pantulan seorang gadis berseragam sekolah dengan tubuh penuh dengan luka dan wajah yang menghitam menatap langsung ke arah mereka. "Kembalikan aku." Tiba-tiba tubuh Kevin melemas dan ia ambruk di lantai. Pak Surya berhasil mengusir arwah Alia dari tubuh Kevin. Tetapi ritual belum selesai. Alia belum puas. Ia mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Saat Kevin sadar, ia menangis ketakutan. Aku melihatnya. Aku melihat semuanya," bisiknya dengan suara gemetar. Ia mulai mengingat apa yang terjadi dalam penglihatannya saat kesurupan. Alia tidak hanya dikunci di toilet itu. Dia sengaja dibunuh. Ia tidak meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri, melainkan dicekik dan dibenamkan kepalanya ke dalam bak air hingga mati. Siapa yang melakukan itu? Alia memberikan petunjuk terakhir. "Mereka masih ada di sekolah ini." Dan yang lebih mengerikan, Kevin, Dina, dan Reza baru menyadari bahwa nama-nama pelaku ada dalam daftar alumni yang masih sering datang ke sekolah. Mereka tahu bahwa kisah ini belum selesai. Arwah Alia tidak hanya ingin ditemukan, tapi ia ingin ada pembalasan. Kevin akhirnya sembuh, tetapi ia tidak pernah bisa melupakan pengalaman yang mengerikan. Toilet lantai 2 kini benar-benar ditutup permanen oleh pihak sekolah. Namun, meskipun mereka berpikir bahwa semuanya telah berakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Malam itu, Dina menerima pesan dari nomor tak dikenal. Sebuah pesan singkat yang membuatnya merinding. "Terima kasih, tapi aku masih di sini." Apakah Alia benar-benar telah pergi? Ataukah masih ada rahasia lain yang belum terungkap? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita-cerita menarik dan mistis di channel AI Kreator MDN.